Halo sahabat Ruang Novel, kembali lagi Ruang Novel akan melanjutkan cerita Donghua berjudul Wudong Qiankun. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Chapter 465. Domba Gemuk. Angin sepoi-sepoi bertiup melintasi hutan yang rimbun, menyebabkan riak menyebar keluar di lautan hijau yang membentang sampai akhir penglihatan seseorang. Kanopi ke-8 berbentuk persegi yang sangat besar menjulang tanpa suara di atas tengah hutan yang rimbun. Kegelapan benar-benar hening, begitu hening hingga membuat hati seseorang bergetar. Daerah selusin kaki di sekitar kanopi ke-8 berada dalam keadaan setengah gelap. Bahkan sinar cahaya yang jatuh dari langit dilahap oleh kanopi ke-8. Dari jauh, kanopi ke-8 seperti lubang tak berdasar yang menakutkan. Lindong diam-diam berdiri di luar kanopi ke-8 bersudut 4. Dia mengangkat kepalanya dan melihat mahakaryanya, keheranan melonjak di matanya. Bagaimana itu? Ini adalah salah satu kemampuan dari Devouring Ancestral Symbol, Devouring World. Selama seseorang berada di dalamnya, kekuatan Yuan dan energi mentalnya akan secara bertahap dilahap. Anda adalah penguasa ruang ini. Selama Anda bisa mempertahankan pertempuran di tempat ini, semakin Anda bertarung, semakin ganas Anda nantinya. Di sisi lain, lawanmu akan semakin lemah sampai mereka benar-benar kelelahan. Little Marten muncul di bahu Lindong dan berseri-seri sambil melihat dunia devouring di depan mereka. Kata-katanya diucapkan dengan nada yang agak senang. Namun, kamu masih terlalu lemah. Jika Anda sedikit lebih kuat, dunia devouring akan lebih menakutkan. Sedemikian rupa sehingga bahkan seseorang seperti Lei Shi, yang hanya memiliki sedikit keterampilan, akan memiliki Yuan powernya terkuras dalam hitungan detik. Tidak seperti sekarang di mana kita saat ini dengan sabar menunggu. Selanjutnya, jika kamu bisa menguasai simbol leluhur yang melahap di masa depan, kamu tidak hanya akan dapat melahap kekuatan Yuan dan energi mental, tetapi juga kekuatan hidup seseorang. Semangat hidup? Setelah mendengar kata-kata ini, Lindong akhirnya sedikit tergerak. Saya pernah membaca dalam teks kuno tentang seorang praktisi yang memperoleh simbol leluhur yang melahap di masa lalu. Begitu praktisi itu mengaktifkan Devouring World, dia mampu memutuskan kehidupan semua makhluk hidup dalam jarak 1000 mil dengan satu pemikiran. Mata Little Marten dipenuhi dengan sedikit kekaguman. Jelas, bahkan Little Marten iri dengan kekuatan semacam itu. Apakah Devouring World tidak memiliki kelemahan? Lindong tidak bisa tidak bertanya. Jika tidak ada cara untuk menghentikan Devouring World setelah diaktifkan, itu akan sangat curang. Di dunia ini, tidak ada yang benar-benar tak terkalahkan. The Devouring World mungkin kuat, tetapi memiliki batasnya juga. Saya mungkin tidak tahu tentang kelemahan lain tetapi dengan cara Anda saat ini mengaktifkan Devouring World, jika Anda benar-benar ingin membunuh para praktisi yang telah melewati kesengsaraan nirvana, akan ada beberapa kesulitan. Jawab Little Marten sambil menggelengkan kepalanya. Pada saat ini, Lindong kemudian tiba-tiba menyadari. Dia dengan jelas memahami betapa kuatnya para praktisi yang telah melewati kesengsaraan nirvana. Secara alami, dia tidak akan berfantasi tentang membunuh praktisi seperti itu. Tentu saja, meskipun kamu tidak dapat menjebak sampai mati praktisi tahap nirvana yang telah melewati kesengsaraan nirvana seperti yang kamu lakukan pada Lei Shi dan rekan-rekannya, para praktisi itu masih perlu menggunakan kekuatan yang sangat besar untuk keluar dari memakan dunia. Jika kamu menghadapi musuh yang merepotkan seperti itu di masa depan, selama kamu mengaktifkan Devouring World, melarikan diri tidak akan menjadi masalah. Lindong perlahan mengangguk, sedikit bersemangat di dalam hatinya. Tingkat kekuatan ini telah melampaui harapannya. Dia tahu bahwa pasti ada beberapa praktisi panggung nirvana yang telah melewati kesengsaraan nirvana di Devil Cliff Empire. Karena dia telah benar-benar menyinggung mereka, dia harus menyiapkan lebih banyak trik untuk mengatasi masalah di masa depan. Ini tentang waktu. Lindong mengangkat kepalanya dan melihat ke dunia pemakan di depan mereka. Dia bisa merasakan bahwa aura di ruang gelap sudah sangat lemah. Sambil tersenyum, Lindong melambaikan tangannya saat banyak riak menyapu dunia devouring. Cahaya hitam mulai bergelombang sebelum berangsur-angsur memudar.
Saat dunia pemakan mulai memudar, kanopi kegelapan yang mendorong rasa takut ke dalam hati seseorang mulai menghilang dengan cepat. Segera setelah itu, banyak erangan terdengar saat 10 sosok menyesal jatuh dari udara dan mendarat dengan lemah di atas lautan pepohonan. Secara alami, 10 sosok itu adalah Lei Shi dan rekan-rekannya, yang sebelumnya terjebak di dunia devouring. Namun, wajah mereka saat ini pucat pasi dan bahkan aura mereka sangat redup. Gelombang Yuan Power yang kuat yang mereka berikan sebelumnya sekarang benar-benar menghilang. Penarikan kegelapan yang tiba-tiba jelas merupakan sesuatu yang Lei Shi dan rekan-rekannya tidak dapat beradaptasi dengan begitu cepat. Sinar matahari biasa menyebabkan mereka menyipitkan mata saat mereka terengah-engah. Sementara wajah mereka masih menunjukkan ketakutan dan keterkejutan. Jelas, mereka telah banyak menderita di Devouring World. Lindong sangat jelas tentang suasana gelap dan membosankan yang diciptakan oleh Devouring Power. Pada saat itu, ketika dia terjebak dalam simbol leluhur yang lahap, dia hampir menjadi gila. Meskipun Lei Shi dan rekan-rekannya hanya terjebak selama sekitar 10 menit, itu sudah cukup untuk meninggalkan bekas luka di pikiran mereka. Dapat diasumsikan bahwa mereka tidak akan berani memasuki tempat gelap lagi di masa depan. Lindong tersenyum pada Lei Shi yang hancur dan rekan-rekannya dan kemudian tertawa acuh tak acuh, tampaknya kekaisaran tebing iblis harus kehilangan beberapa anak buahnya lagi. Setelah mendengar suara Lindong, hati Lei Shi bergidik. Sebuah nada dingin menyembur melalui pikiran Lei Shi saat dia mengangkat kepalanya dengan cepat dan menatap Lindong yang mencibir. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa Lindong memiliki begitu banyak trik luar biasa. Devouring World yang dieksekusi sebelumnya bukanlah gerakan yang bisa dilakukan oleh Heaven Symbol Master biasa. Pada saat ini, Lei Shi akhirnya menyadari bahwa kekaisaran tebing iblis mereka telah menghadapi musuh yang serius kali ini. Mundur. Saat Lei dia melihat tatapan mengejek dan acuh tak acuh Lindong, rambut sang mantan berdiri tegak. Namun, Lei Shi masih bisa membuat keputusan tegas. Mengingat situasi saat ini, mereka tidak dalam kondisi untuk melawan Lindong. Meskipun ada banyak dari mereka, kemampuan bertarung mereka saat ini kurang dari 10% dari bentuk bertarung mereka yang biasa. Jelas, jika mereka ingin melawan Lindong sekarang, itu sama saja dengan melempar telur ke batu. Setelah mendengar kata-kata Lei Shi, ekspresi wajah Chen Mu dan rekan-rekannya berubah drastis. Segera setelah itu, mereka mengatupkan gigi mereka dan mengaktifkan bagian terakhir dari Yuan Power di tubuh mereka dan terbang ke segala arah. Bahkan pada saat ini, Lei Shi dan anak buahnya dapat mundur dengan tenang dan sistematis. Ini tentu saja mengejutkan Lindong. Tidak diragukan lagi, kekaisaran tebing iblis memang kerajaan peringkat tinggi. Disiplin semacam ini jauh melebihi kekaisaran peringkat menengah dan rendah. Namun, Lindong tidak akan membiarkan Lei Shi dan rekan-rekannya untuk melarikan diri setelah bersusah payah untuk membuat jebakan ini. Saat ini, dia sangat membutuhkan pil nirvana dan orang-orang ini adalah ikan besar. Bagaimana dia bisa melepaskan mereka dengan mudah? Aku khawatir agak terlambat untuk lari sekarang. Saat Lindong melihat sosok-sosok itu berhamburan ketakutan, dia tertawa. Dengan sentakan pikirannya, energi mental yang tak terbatas menyembur keluar dan menjadi 10 tangan besar yang terbentuk dari energi mental yang menerkam 10 sosok yang melarikan diri itu. Bang bang bang. Lei Shi dan rekan-rekannya ketakutan ketika mereka melihat 10 tangan besar berbentuk energi mental yang masuk. Mereka kemudian mengerahkan Yuan Power di tubuh mereka dan mencoba melakukan serangan. Namun, tangan besar itu bahkan tidak terganggu oleh serangan lemah mereka. Kembali. Dengan sapuan dari tangan besar Lindong, sosok-sosok yang melarikan diri itu ditangkap kembali dan dilemparkan dengan kejam ke tanah. Kejutan dari kekuatan yang luar biasa itu mampu membuat mereka memuntahkan darah dengan hebat. Lei dia adalah orang terakhir yang ditangkap kembali. Tidak dapat disangkal, orang ini memang mampu. Bahkan dalam situasi ini, Lindong harus mengerahkan banyak upaya untuk menangkapnya kembali. Berdebar. Setelah itu, tubuh Lei Shi terlempar bersama anak buahnya dalam keadaan hancur. Mereka kemudian melihat Lindong yang tersenyum, yang baru saja mendarat di depan mereka, dengan wajah pucat pasi. Pada saat ini, pikiran mereka dalam keadaan shock.
Belum lama ini, mereka masih dalam posisi yang menguntungkan. Namun, dalam waktu kurang dari setengah jam, mereka semua telah menjadi mangsa Lindong. Apa yang kamu inginkan? Wajah Lei Shi pucat. Rupanya, dia tidak mengharapkan diri mereka jatuh ke dalam situasi yang mengerikan bahkan ketika mereka sudah sangat siap kali ini. Serahkan taskian kunmu dan aku tidak ingin mendengar omong kosong. Pada saat yang sama, saya harap saya tidak perlu melakukannya sendiri. Lindong tersenyum. Senyumnya tentu saja menimbulkan ketakutan di hati Lei Shi dan rekan-rekannya. Karena senyum Lindong, Lei Shi menelan kata-kata keras kepala yang ingin dia katakan. Sorot mata Lei Shi berubah dan dia hanya bisa menerima kenyataan kejam ini. Saat ini, mereka tidak memiliki hak untuk menolak sama sekali. Ambil! Lei Shi mengeluarkan taskian kun dari kemejanya dan melemparkannya dengan keras dengan tangannya yang gemetar. Setelah melihat ini, Chen Mu dan rekan-rekannya hanya bisa menahan sakit hati mereka dan mengeluarkan taskian kun mereka juga. Setelah Lindong mengambil alih 10 taskian kun, dia memfokuskan energi mentalnya pada mereka. Setelah beberapa saat, ekspresi gembira kemudian muncul di wajahnya. Jumlah total pil nirvana dalam 10 taskian kun ini berjumlah sekitar 300.000. Ini dianggap sebagai hadiah besar dan kuat untuk Lindong. Selain pil nirvana, ada beberapa kristal iblis yang berharga juga. Selain itu, Lindong dapat menemukan 3 kristal iblis binatang panggung nirvana di taskian kun Lei Shi. Nirvana ki yang kuat dari kristal iblis ini bernilai 10 hingga 20.000 pil nirvana. Tidak buruk, ada sekitar 300.000 pil nirvana. Tanpa jejak kesopanan, Lindong menyimpan pil nirvana ini ke dalam taskian kun miliknya. Kemudian, dia mengerutkan alisnya. Dia tidak ingin menyerang panggung nirvana dengan sembarangan sebelum menyiapkan pil nirvana dalam jumlah banyak. Jumlah pil nirvana yang ditargetkannya setidaknya beberapa juta. Hehe, tidak sulit untuk mendapatkan lebih banyak pil nirvana. Orang-orang ini sebenarnya adalah pil nirvana yang hidup. Saat Lindong mengernyitkan alisnya, suara Little Marten terdengar di benaknya. Praktisi panggung nirvana sangat penting bagi kerajaan tingkat tinggi manapun. Beberapa dari orang-orang ini berada dalam tahap kuasi nirvana. Di masa depan, mereka mungkin harus memiliki kesempatan untuk mencapai tingkat nirwana juga. Jika orang-orang ini terbunuh, Kekaisaran Tebing Iblis akan menderita pukulan yang menghancurkan. Oleh karena itu, saya pikir Kekaisaran Tebing Iblis akan membayar sejumlah besar pil nirvana sebagai ganti nyawa orang-orang ini. Setelah mendengar kata-kata Little Marten, Lindong terkejut sesaat. Setelah itu, mulutnya mulai membentuk-bentuk busur, yang pada gilirannya mengirimkan rasa dingin ke seluruh tubuh Lei Shi dan rekan-rekannya. Lindong kemudian bergumam dengan suara rendah, penculikan dan pemerasan tampaknya menjadi bisnis yang menarik. Chapter 466. Penculikan dan tebusan. Meskipun mereka tidak tahu apa yang digumamkan Lindong, dilihat dari ekspresinya, Lei Shi dan yang lainnya tahu bahwa dia pasti tidak baik. Segera, kulit kepala mereka menjadi mati rasa. Setelah bertarung dengannya, mereka semua tahu bahwa pria di hadapan mereka ini bukanlah jiwa yang berbudi luhur dan dewa tahu metode aneh apa yang sedang dia buat untuk menghadapi mereka. Lindong, jika kamu membunuh kami, Kekaisaran Tebing Iblis kami tidak akan pernah melepaskanmu. Meskipun kekuatan dan metode Anda tidak lemah, Anda tidak dapat menandingi praktisi elit Kekaisaran Tebing Iblis saya. Anda harus bisa menebak tahap kultivasi dari praktisi top kami. Dia adalah pria yang tidak bisa Anda sakiti. Lei dia sama sekali bukan individu biasa. Meskipun hidupnya sekarang pada keinginan dan naksir Lindong, dia masih berbicara dengan cara yang pantang menyerah. Bukankah aku sudah memiliki dendam kematian dengan Kekaisaran Tebing Iblismu? Apakah Anda benar-benar berpikir saya cukup bodoh untuk percaya bahwa Kekaisaran Tebing Iblis Anda akan memaafkan saya jika saya melepaskan kalian? Lindong tertawa. Namun, tawanya menyebabkan Lei Shi terkejut. Namun, jangan khawatir. Aku tidak akan membunuh kalian. Ketika mereka mendengar kata-kata Lindong, Lei Shi dan yang lainnya tercengang. Lindong tersenyum. Segera, dia dengan sembarangan memilih salah satu dari mereka dan melemparkannya, sebelum dia dengan santai berkata,
Kembalilah dan laporkan kepada pemimpin kekaisaran tebing iblismu. Katakan padanya bahwa jika dia menginginkan nyawa Leishi, dia harus menukarnya dengan Nirvana Pills. Kamu benar-benar berani menggunakan sandera untuk memeras kekaisaran tebing iblis kita. Ketika mereka mendengar kata-katanya, Leishi dan yang lainnya akhirnya mengerti rencana Lindong. Segera, mereka semua tercengang, sebelum mereka segera berseru dengan marah. Minta kekaisaran tebing iblismu untuk menyiapkan 1 juta pil Nirvana. Setelah Anda selesai, saya akan turun untuk mengumpulkan. Jika Anda menolak, saya akan memberi Anda beberapa mayat sebagai balasannya. Lindong memilih untuk mengabaikan mereka, saat dia menatap praktisi elit Devil Cliff Empire dan berkata, wajah elit Devil Cliff Empire itu adalah campuran dari ekspresi hijau pucat dan baja. Terbukti, ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan orang gila yang benar-benar berani memeras kekaisaran tebing iblis mereka. Namun, dia tidak bodoh. Saat ini, Leishi dan yang lainnya berada di bawah kekuasaan Lindong dan dia tidak punya hak untuk berbicara kembali. Aku akan mengirim kabar itu kembali. Namun, saya ingin tahu apakah Anda harus berani mengambil pil itu? Praktisi kekaisaran tebing iblis itu menggertakkan giginya, sebelum dia membalas dengan kejam. Setelah itu, dia dengan mengerikan berbalik dan melarikan diri. Setelah Lindong melihat sosok itu pergi, dia tersenyum ketika dia berbalik dan melihat Leishi dan yang lainnya. Sebelum dia berkata, aku telah memberimu kesempatan untuk hidup. Namun, apakah pemimpin kekaisaran tebing iblis Anda bersedia meninggalkan pil Nirvana untuk menyelamatkan kalian? Itu harus bergantung pada seberapa besar dia menghargai Anda semua. 1 juta pil Nirvana. Anda terlalu serakah. Saya khawatir Anda tidak akan punya perut untuk menanganinya. Dia menggertakkan giginya saat dia berkata, jangan khawatir, aku bisa menanganinya dengan mudah. Sebenarnya, ini seharusnya tidak menjadi perhatian Anda. Kalian harus khawatir tentang apakah kerajaan Anda bersedia membayar pil Nirvana. Mungkin, menurut mereka, kalian bahkan tidak bernilai 1 juta pil Nirvana. Lindong meregangkan punggungnya, sementara rasa aneh tetap ada dalam kata-katanya. Rencananya cukup kejam. Jika pemimpin kekaisaran tebing iblis tidak mau menggunakan pil Nirvana untuk mengamankan para sandera, bahkan jika Leishi dan yang lainnya berhasil bertahan dan kembali, mereka pasti akan merasa tidak bahagia. Ini mungkin terbukti menjadi bom waktu tersembunyi di masa depan. Leishi dan yang lainnya memiliki ekspresi muram sementara mata mereka suram. Tidak ada yang tahu apa yang mereka pikirkan. Lindong memilih untuk mengabaikan ekspresi mereka. Dengan jentikan pikirannya, energi mental segera menembus tubuh mereka dan membentuk segel. Ini akan mencegah mereka menyerap kekuatan Yuan antara surga dan bumi untuk pulih. Selanjutnya, begitu mereka membuat gerakan tiba-tiba, Lindong akan segera mendeteksinya. Sepertinya kita harus meninggalkan area ini dulu. Karena saya telah memperoleh 300.000 pil Nirvana, saya dapat menyerang setengah langkah ke tahap Nirvana. Sekarang setelah saya benar-benar menyinggung kekaisaran tebing iblis, saya harus segera meningkatkan diri saya sendiri. Setelah selesai, Lindong terdiam sejenak, sebelum dia segera menyentakkan lengannya. Segera, api kecil melompat keluar dari lengan bajunya sebelum berubah menjadi mode pertempuran dan langsung membawa Leishi dan yang lainnya di punggungnya. Setelah itu, ia mengepakkan sayapnya sebelum melesat maju bersama Lindong dan dengan cepat menghilang ke pegunungan. Setelah terbang melintasi pegunungan untuk sementara waktu, Lindong akhirnya memilih tempat istirahat. Melambaikan lengan bajunya, dia langsung menjatuhkan Leishi dan yang lainnya. Segera, Little Marten akhirnya muncul dengan santai. Saya akan mencoba untuk menyerang setengah langkah ke panggung Nirvana. Tolong bantu saya untuk menjaga orang-orang itu. Menatap Little Marten, Lindong tersenyum sambil berkata, baik. Namun, sebelum Anda melakukannya, Anda harus menghapus segel darah di dalam tubuh Anda. Saat ini, item itu sama sekali tidak berguna. Little Marten menganggukkan kepalanya sebelum berkata dengan hati-hati. Lindong tersenyum. Tanpa basa-basi lagi, dia segera duduk sebelum menenangkan diri dan secara bertahap masuk ke mode kultivasi.
Saat dia perlahan mengedarkan kekuatan Yuan di dalam tubuhnya, dia mulai menghapus segel darah di dalam tubuhnya. Lindong butuh 1 hari penuh untuk melepaskan segel darah itu dan benda itu memang cukup rumit. Untungnya, itu tidak terlalu merepotkan. Dengan menggunakan kekuatan Yuannya yang tangguh, Lindong mampu menyingkirkannya dengan aman. Setelah menghapus segel darah, Lindong diam-diam menghela nafas lega. Sepertinya Kekaisaran Tebing Iblis tidak akan bisa lagi melacaknya. Saatnya menyerang setengah langkah menuju panggung nirvana. Lindong sudah maju ke puncak tahap manifestasi untuk beberapa waktu. Selama periode waktu ini, dia telah mencapai puncak tahap manifestasi puncak. Oleh karena itu, begitu dia memiliki nirvana ki yang cukup, akan sangat mudah baginya untuk menyerang setengah langkah ke tahap nirvana. Sehubungan dengan nirvana ki, karena dia baru saja memperoleh 300.000 pil nirvana, jelas tidak ada masalah bagi Lindong. Kepulan udara putih keluar dari lubang hidung Lindong. Segera, Lindong mengangkat telapak tangannya, sebelum pil nirvana merah menyala yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar dari dalam tas Qian Kunnya dan berubah menjadi danau yang berapi-api dan melayang di atasnya. Ketika sejumlah besar pil nirvana, seluruh domain tampaknya telah mendidih, karena jejak nirvana ki merah menyala merembes keluar dan menyebabkan udara di sekitarnya menjadi kering. Lindong mengangkat kepalanya. Ketika dia melihat aliran energi yang membakar itu, dia tersenyum. Segera, pikirannya bergerak, sebelum lubang hitam perlahan memanjang di belakangnya. Setelah itu, aliran Devouring Force menyembur keluar sebelum semua pil nirvana terbang ke bawah dan terus-menerus masuk ke dalam lubang hitam tanpa dasar itu. Saat pil nirvana ini terus-menerus terbang, kulit Lindong berangsur-angsur berubah menjadi merah menyala. Samar-samar, orang bisa melihat cahaya keemasan yang berkilauan. Kota Tebing Iblis. Kota ini memiliki reputasi yang cukup terkenal di wilayah barat laut medan perang kuno. Secara alami, nama itu berasal dari kelebihan kota, Devil Cliff Empire. Ada banyak kerajaan di Devil Cliff City dan kebanyakan dari mereka adalah kerajaan peringkat menengah ke bawah. Tentu saja, ada juga beberapa kerajaan peringkat tinggi. Namun, mereka semua harus mengakui bahwa penguasa kota ini adalah Kekaisaran Tebing Iblis. Fakta bahwa mereka bisa memaksa begitu banyak kerajaan untuk mengakui kekuatan mereka, yang bahkan termasuk kerajaan tingkat tinggi, menunjukkan kekuatan dari Kekaisaran Tebing Iblis. Saat ini, desas-desus terbaru yang mengarah ke kegemparan di Devil Cliff City, tentu saja mengenai Lindong, yang memiliki nyali untuk benar-benar membunuh seorang praktisi panggung nirvana dari Devil Cliff Empire. Beberapa kerajaan yang lebih cerdik telah mengetahui informasi ini. Kali ini, Kekaisaran Tebing Iblis telah mengirim barisan yang cukup tangguh untuk membunuh Lindong. Di antara mereka, adalah Lei Shi, Chen Mu dan praktisi panggung nirvana kuat lainnya. Oleh karena itu, kebanyakan orang percaya bahwa Lindong pasti akan mati. Itu karena mereka semua sangat menyadari betapa kuatnya orang-orang itu. Ketika Chen Mu menyerang panggung nirvana, dia telah menggunakan 500.000 pil nirvana. Sementara itu, Lei Shi bahkan lebih kuat. Meskipun dia gagal melewati kesengsaraan nirvana, fakta bahwa dia masih bisa bertahan menunjukkan bahwa kekuatannya jauh melebihi kekuatan praktisi panggung nirvana biasa. Selanjutnya, sisanya yang menemani mereka semua adalah praktisi panggung nirvana tiruan. Terhadap barisan seperti itu, mengabaikan Lindong yang baru saja maju ke Master Simbol Surgawi, bahkan jika ada 2 dari dia, akan sulit baginya untuk bertahan hidup. Selama beberapa hari, rumor ini dibahas dengan antusias di Devil Cliff City. Namun, ketika mereka melihat bahwa Lei Shi dan yang lainnya belum kembali, kebanyakan dari mereka merasa bingung. Beberapa yang lebih cerdik, bahkan samar-samar mendeteksi ada yang tidak beres. Dengan dalih ini, suasana kota perlahan berubah semakin panas. Meskipun Kekaisaran Tebing Iblis adalah penguasa di kota Tebing Iblis, tak satu pun dari mereka di sini adalah individu yang penurut. Secara khusus, meskipun beberapa kerajaan peringkat tinggi biasanya takut pada Kekaisaran Tebing Iblis dan tidak berani menyinggung mereka, mereka masih merasa gembira ketika mereka melihat mereka berada di pihak yang kalah dan kehilangan martabat mereka. Saat kota ini memanas, 2 hari telah berlalu. Akhirnya, beberapa dari mereka melihat sosok yang tampak mengerikan melompati tembok tinggi,
sebelum dia menuju ke kota. Kota ini tidak kekurangan orang yang cakap. Karena itu, mereka segera menyadari bahwa pria ini telah pergi bersama Lei Shi dan yang lainnya. Namun, ketika mereka pertama kali pergi, barisan mereka kuat dan moral mereka tinggi. Namun, hanya satu sosok yang tampak mengerikan kembali. Saat dia menatap sosok yang tampak mengerikan itu, kota tebing iblis menjadi sunyi. Sementara itu, bayangan mengerikan meski sembunyi-sembunyi muncul di benak semua orang. Di tengah Devil Cliff City, berdiri sebuah menara tinggi. Ini adalah gedung tertinggi di kota dan orang bisa mengawasi seluruh kota dengan berdiri di atas menara. Saat ini, suasana di puncak menara itu begitu tegang sehingga membuat hati seseorang bergidik. Semua praktisi kerajaan tebing iblis elit berkumpul di sini, sementara mata mereka terkejut saat mereka menatap di atas kuil batu. Di tempat itu, ada seorang pria yang mengenakan jubah putih dengan tenang duduk di kursi batu. Meskipun dia tidak berbicara, aura dingin yang mengerikan menyebar dari tubuhnya. Di bawah tatapan orang banyak, pria berjubah putih yang duduk di kursi batu itu, perlahan-lahan menundukkan kepalanya, sebelum dia menatap sosok yang gemetar di aula besar. Di wajahnya yang tampan, ada senyum lembut dan lucu. Bahwa Lindong ingin kita menyiapkan 1 juta pil nirvana sebagai ganti Lei Shi dan nyawa lainnya. Ketika mereka mendengar tawa yang datang dari kursi batu itu, praktisi elit kekaisaran tebing iblis yang telah diselamatkan oleh Lindong segera gemetar. Dengan punggungnya yang basah oleh keringat, dia gemetar sambil menganggukkan kepalanya. Bang! Angin kejut yang sangat kuat menyapu aula besar, sebelum praktisi elit Devil Cliff Empire itu dengan kejam dibanting ke pilar batu. Segera, dia memuntahkan seteguk darah segar. Setelah itu, dia segera membungkuk lebih rendah dan dia bahkan tidak berani menyeka noda darah dari mulutnya. Sekelompok omong kosong yang tidak berguna. Pria berjubah putih itu akhirnya berhenti tersenyum, sebelum dia perlahan berdiri, sementara ekspresi sedingin tulang tergantung di bibirnya. Saat dia menatap ke kejauhan, cahaya berbisa mengalir di matanya. Aku akan menyiapkan pil nirvana untuknya. Namun, saya ingin tahu apakah dia punya nyali untuk mengumpulkannya. Chapter 467. Menyerang panggung setengah langkah menuju nirvana. Meskipun kekaisaran tebing iblis mencoba untuk menekannya, berita tentang Lei Shi dan rekan-rekannya menderita kekalahan telak di tangan Lindong masih menyebar dalam waktu 1 malam. Berita ini tentu saja mengejutkan seluruh kota karena keheranan muncul di benak semua orang. Jelas, hasil ini telah melebihi harapan semua orang di kota. Pada saat Lei Shi dan rekan-rekannya berangkat, semua orang tidak memiliki keraguan tentang mereka. Menangkap seorang praktisi yang baru saja mencapai master simbol surga seharusnya menjadi tugas yang mudah untuk barisan seperti ini. Namun, hasil akhirnya menyebabkan mata semua orang keluar. Selain itu, masalah yang paling menyedihkan adalah penculikan dan pemerasan Lindong. Setelah berita ini menyebar, bahkan beberapa praktisi yang disiplin menjadi linglung selama beberapa saat sebelum kembali sadar. Ekspresi wajah mereka hanya bisa digambarkan dengan satu kata takjub. Meskipun kekaisaran tebing iblis tidak dianggap sebagai penguasa yang tak terkalahkan di wilayah barat laut kekaisaran kuno, mereka masih merupakan kerajaan yang sangat kuat dan bahkan kerajaan tingkat tinggi lainnya tidak ingin memiliki konflik dengan mereka. Alasan pertama untuk ini adalah bahwa kekaisaran tebing iblis memang cukup kuat. Alasan kedua adalah bahwa kekaisaran tebing iblis sangat pendendam. Mereka akan mencoba untuk mencapai tujuan mereka dengan cara apapun. Oleh karena itu, tidak ada yang ingin ada hubungannya dengan kekaisaran yang merepotkan ini. Faktanya, bahkan ketika kekaisaran tebing iblis sedang tirani, tidak ada yang berani menghadapi dan menyinggung mereka. Tentu saja, ini tidak berarti kekaisaran tebing iblis mampu menjadi tidak berotak. Mereka juga mengerti ada beberapa kerajaan yang mereka tidak mampu untuk menyerang dan mereka tidak akan sebodoh itu untuk menantang kerajaan itu. Seiring berjalannya waktu, reputasi kekaisaran tebing iblis semakin terkenal. Oleh karena itu, ketika beberapa kekaisaran di kota tebing iblis mendengar bahwa seseorang ingin memeras kekaisaran tebing iblis, seolah-olah mereka telah mendengar berita yang mengguncang dunia. Kejutan semacam itu tak terlukiskan. Jadi, dalam beberapa hari ke depan, semua orang di kota tebing iblis mengantisipasi dengan cemas.
Mereka ingin melihat apakah orang yang sombong, yang telah memeras kekaisaran tebing iblis untuk 1 juta pil nirvana, memiliki kemampuan yang luar biasa sehingga dia berani melakukan hal yang mengerikan. Tentu saja, ada beberapa orang yang merasa bahwa Lindong hanya menggertak dan dari sudut pandang mereka, Lindong tidak akan memiliki nyali untuk datang ke kota tebing iblis dan mengumpulkan pil nirvana. Fakta bahwa Lindong mampu mengalahkan Lei Shi dan rekan-rekannya sangat mengagumkan, tetapi kita harus ingat bahwa Lei Shi dan rekan-rekannya bukanlah petarung terbaik di Devil Cliff Empire. Tidak peduli diskusi macam apa yang ada di luar sana, jelas bahwa orang-orang di kota tebing iblis sedang menunggu kedatangan pria itu. Sementara semua orang mengantisipasi dengan cemas di Devil Cliff City, pegunungan yang jauh diliputi panas terik. Arus energi yang kuat, yang dibentuk oleh perpaduan pil nirvana, melayang di sekitar gunung seperti cahaya merah menyala dan bersinar. Gelombang nirvana yang menakjubkan dilepaskan dalam prosesnya. Lindong duduk bersila dan diam-diam di bawah arus energi yang kuat itu. Saat ini, tubuhnya memancarkan cahaya merah, tampak seperti arang yang membara. Suhu mendidih merembes keluar dari tubuhnya, menyebabkan rerumputan di dekatnya terbakar dan layu. Di udara, ada lubang hitam melayang di atas kepala Lindong. Arus energi yang kuat yang dibentuk oleh perpaduan pil nirvana terus mengalir ke dalam lubang hitam. Dengan kecepatan yang menakutkan, energi itu disempurnakan menjadi gelombang nirvana yang kemudian menyembur ke seluruh tubuh Lindong. Suara mendesing. Kali ini, jumlah pil nirvana yang digunakan Lindong kira-kira 100.000. Ini adalah jumlah yang cukup besar. Lagi pula, ketika Li Pan menyerang panggung nirvana, dia hanya menggunakan pil nirvana dalam jumlah yang sama. Namun, saat ini, Lindong hanya menyerang setengah langkah ke tahap nirvana dan dia sudah mengeluarkan pil sebanyak ini dalam satu napas. Tidak diragukan lagi, ini dianggap jumlah yang besar. Dengan 100.000 pil nirvana sebagai cadangan, Lindong tidak khawatir tentang kekurangan nirvana ki. Satu-satunya hal yang dia khawatirkan adalah apakah tubuhnya dapat menahan asupan nirvana ki yang begitu kuat. Nirvana ki memberikan hasil yang sangat luar biasa untuk menenangkan dan memperkuat tubuh seseorang. Namun, semakin baik tonik, semakin beracun jika terus digunakan. Nirvana ki mengikuti logika yang sama juga. Jika itu diserap secara paksa dan tubuh tidak dapat menerimanya, api akan menyala di hati orang itu dan akhirnya membakarnya dari dalam keluar dan bahkan abu pun tidak akan tersisa pada akhirnya. Untuk jumlah nirvana yang dihasilkan dari 100.000 pil nirvana, jangan bicara tentang praktisi setengah langkah, bahkan praktisi tahap kuasi nirvana seperti Liu Yuan akan dengan hati-hati mengkonsumsinya sedikit demi sedikit. Hanya mereka yang berhasil melewati kesengsaraan nirvana yang memiliki kemampuan untuk mengkonsumsi ki nirvana ini dalam jumlah besar seperti yang dilakukan Lindong. Oleh karena itu, agak bodoh untuk mengkonsumsi 100.000 pil nirvana senilai nirvana ki sekaligus. Jika Lindong tidak memiliki simbol leluhur yang melahap dan tubuh emas nirvana kecil, dia akan menjadi abu. Namun, tidak ada yang namanya jika di dunia ini. Sejak Lindong berani begitu kurang ajar, dia secara alami memiliki kemampuan dan pil nirvana untuk melakukannya. Setelah dilahap oleh simbol leluhur yang memakan, nirvana ki yang sebelumnya bergejolak menjadi halus secara signifikan. Selanjutnya, dengan tambahan tubuh emas nirvana kecil, meskipun proses menyerap nirvana ki menimbulkan beberapa penderitaan bagi Lindong, situasi terburuk jelas tidak terjadi. Dia telah berhasil menahan nirvana ki yang membakar tubuh. Sementara itu, Little Marten duduk di belakang Little Flame sambil menyipitkan matanya dan menatap Lindong yang memancarkan panas. Itu tidak bisa membantu tetapi menganggukkan kepalanya sedikit. Little Marten bisa merasakan bahwa kekuatan Yuan dalam tubuh Lindong meningkat dengan kecepatan yang menakutkan. Rupanya, 100.000 pil nirvana ini telah memberinya banyak manfaat. Mengingat kecepatan saat ini, 100.000 pil nirvana ini dapat diserap sepenuhnya dalam 2 hari ke depan. Little Marten bergumam pada dirinya sendiri. Jika berita tentang kecepatan menyerap seperti itu menyebar, orang-orang akan pingsan karena terkejut. Jika ini adalah pria lain yang menyerap 100.000 pil nirvana, dia akan membutuhkan setidaknya setengah bulan. Namun, dengan bantuan simbol leluhur yang melahap,
Lindong dapat meminum 100.000 pil nirvana dalam waktu beberapa hari tanpa dampak apapun. Dan seperti yang diharapkan Little Marten, setelah 2 hari berlalu dengan tenang, arus energi yang sebelumnya melayang di udara menghilang saat pil nirvana terakhir dilahap oleh lubang hitam. Sesaat keheningan menyapu puncak gunung. Keheningan berlangsung selama sekitar 10 detik sebelum gelombang energi yang mengerikan menyapu Lindong, yang matanya tertutup rapat. Beberapa batu besar di sekelilingnya diledakkan menjadi bubuk halus. Astaga! Matanya yang tertutup rapat akhirnya terbuka dan 2 sinar berwarna merah melesat keluar darinya. Sinar cahaya kemudian mendarat di atas hutan rimbun di bawahnya dan merobek 2 bekas terbakar raksasa yang panjangnya beberapa ratus kaki. Napas seperti api kemudian keluar dari mulut Lindong dan benar-benar membakar udara di depannya. Dia menundukkan kepalanya dan melihat telapak tangannya. Dengan sentakan pikirannya, pancaran cahaya keemasan memancar dengan cepat di bawah kulit telapak tangannya. Dalam sekejap mata, kedua telapak tangannya tampak terbuat dari emas asli, memancarkan kilau emas dan tampak tidak bisa dihancurkan. Dengan pencapaian resmi tahap setengah langkah menuju nirvana, tubuh emas nirvana kecil Lindong juga meningkat pesat. Itu bahkan sebanding dengan beberapa tubuh emas nirvana praktisi panggung nirvana. Biasanya, ketika tahap setengah langkah menuju nirvana tercapai, kebanyakan orang akan diperkuat berkat jumlah ki nirvana yang besar. Secara tidak jelas, akan ada tanda-tanda pembentukan tubuh emas nirvana juga. Namun, jelas bahwa mereka tidak dapat dibandingkan dengan Lindong. Proses penguatan mereka sebagian besar terdiri dari menjadi lebih kuat dan bahkan beberapa yang luar biasa mungkin membentuk pancaran emas yang solid di tubuh mereka untuk waktu yang singkat. Namun, mereka tidak akan pernah mencapai tingkat yang sama dengan Lindong, yang lengannya tampak seperti terbuat dari emas asli. Lindong dengan santai mengusap telapak tangannya yang terpancar emas ke pohon terdekat. Saat lengannya bersentuhan dengan pohon, lengannya meleleh menembus pohon seperti pisau yang memotong sepotong tahu. Derajat ketajamannya akan membuat lidah keluh. Tidak buruk. Lindong agak puas dengan pertumbuhannya. Dengan senyuman, pancaran cahaya keemasan di lengannya menghilang dan kembali ke warna normalnya. Dia kemudian meregangkan tubuhnya dan berdiri. Tingkat penyerapan Anda lebih cepat dari yang saya harapkan. Sepertinya kamu semakin akrab dengan penggunaan dan kontrol dari simbol leluhur yang melahap juga. Little Marten terbang dan tertawa kecil. Lindong tersenyum dan melirik Lei Shi dan rekan-rekannya, yang sedang koma. Dia kemudian berbicara dengan lembut, saya pikir sudah waktunya untuk mengumpulkan pil nirvana. Namun, saya merasa itu tidak akan semulus kali ini. Meskipun Lindong tidak menerima berita apapun dari dunia luar, dia bisa menebak dampak dari tindakannya. Mungkin, pemimpin Kekaisaran Tebing Iblis sudah mengatupkan giginya dan menunggunya tiba. Hei, manusia mati demi kekayaan sementara burung mati demi makanan. Tanpa pil nirvana, mustahil untuk menembus tahap nirvana. Little Marten tertawa aneh sambil memberikan ekspresi seolah-olah ingin seluruh dunia berada dalam kekacauan. Lindong menggigit bibirnya dan menganggukkan kepalanya. Dia tidak benar-benar takut apapun. Tidak peduli seberapa ganasnya Kekaisaran Tebing Iblis, dia masih memiliki cara untuk melarikan diri. Mengingat luasnya medan perang kuno, apakah dia akan takut jika Kekaisaran Tebing Iblis membalik seluruh negeri untuk mencarinya? Selanjutnya, saat kamu berlatih, aku telah melakukan sesuatu pada tubuh orang-orang ini. Di masa depan, jika mereka berani mencoba sesuatu yang lucu, saya akan memastikan mereka menderita. Little Marten terkekeh jahat. Lindong terkejut sejenak sebelum tertawa terbahak-bahak. Memang, Little Marten memiliki banyak trik jahat. Bahkan ketika mereka akan menggunakan orang-orang ini untuk menukar pil nirvana, Marten kecil tetap tidak akan melepaskan mereka. Itu juga bagus. Ini dapat mencegah masalah di masa depan. Lindong mengangkat kepalanya dan menatap ke cakrawala yang jauh. Matanya menyala dengan api sekali lagi. Saatnya berangkat. Saya benar-benar ingin melihat apa yang terbuat dari Devil Cliff Empire. Saya pasti mendapatkan 1 juta pil nirvana ini. Sekian alur cerita Donghua berjudul Wudong Qiankun untuk hari ini. Sampai jumpa besok.
Untuk membuat Bejo semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini. B.